Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Semangat belajar dari kembali anak-anak. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, anak-anak akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku untuk pembelajaran yang kelima. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan mempelajari muatan pelajaran IPS dan SBDP. Untuk muatan pelajaran IPS, anak-anak diharapkan dapat memberikan contoh tentang bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Untuk muatan pelajaran SBDP, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang ciri-ciri reklame yang baik dan poster. Siap belajar ya anak-anak? Mari kita mulai dengan muatan pelajaran IPS tentang kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Berikut ini adalah beberapa tujuan pembentukan atau tujuan berdirinya ASEAN. Yang pertama, meningkatkan kerjasama yang aktif antar anggota ASEAN. Tentunya negara kita Indonesia juga ikut berperan aktif dalam berbagai kerjasama yang ada di dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, membantu anggota lain menangani kepentingan yang menyangkut berbagai bidang. Salah satu kerjasama yang ada di dalam lingkup ASEAN adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Berikut ini Bu Guru akan membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, Bu Guru akan membahas terlebih dahulu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Nah, ini Indonesia ikut serta memberikan bantuan kemanusiaan. Misalnya yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya yang sedang dilanda bencana alam atau konflik. Misalnya yaitu memberikan bantuan kepada para korban topan Haiyan di Filipina. Pernah juga Indonesia mengirimkan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State, Myanmar. Contoh lainnya yaitu peran Indonesia di bidang sosial, di bidang kerjasama sosial yaitu melakukan upaya bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menangkal menularnya virus flu burung. Nah, seperti sekarang ini yang masih terjadi di negara Indonesia, tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara ASEAN dan di seluruh dunia ya. Hampir semuanya sedang terkena pandemi virus COVID-19. Nah, Indonesia tentunya juga berupaya bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mencegah menularnya virus COVID-19. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian Bu Guru akan menyampaikan tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, Indonesia tentunya berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, beberapa contoh peran Indonesia yang pertama yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan kebudayaan Indonesia ke berbagai negara. Kemudian Indonesia juga menjadi peserta serta tuan rumah dalam berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya Olimpiade Sains. Yang selanjutnya, Indonesia ikut aktif dalam program pertukaran pelajar. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah dalam berbagai ajang olahraga internasional gitu ya anak-anak ya. Nah, yang akan Bu Guru bahas hari ini yaitu berkaitan dengan peran Indonesia dalam mengikuti dan mempromosikan kesenian kebudayaan. Tentunya kebudayaan Indonesia ke berbagai negara. Ini tentunya salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya. Nah, setiap anggota ASEAN tentunya memiliki kebudayaan sendiri, kebudayaan masing-masing.
Setiap negara berusaha untuk menjaga dan mengenalkan kebudayaannya masing-masing yang dimiliki oleh negara tersebut di ajang internasional. Tujuannya apa anak-anak ya? Agar kebudayaan yang dimiliki oleh setiap negara anggota ASEAN itu bisa mendunia dan menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Nah, agar anak-anak lebih memahami bagaimana Indonesia dalam mengenalkan kebudayaan kesenian yang kita miliki, silahkan anak-anak membaca teks bacaan yang berjudul Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Anak-anak bisa membuka buku paket tema 4 halaman 37 dan 38. Mari kita cermati bersama teks bacaan yang berjudul Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Nah, anak-anak sudah membacanya ya. Anak-anak bisa mencermati setiap dari isi masing-masing paragraf sehingga anak-anak bisa memahami bagaimana peran Indonesia yang ikut serta berperan aktif dalam kerjasama di bidang budaya. Nah, ini anak-anak bisa melihat, mencermati paragraf yang Bu Guru lingkari ya. Ini Indonesia melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri. Nah, ini bagaimana Indonesia mengenalkan batik ke luar negeri sehingga batik bisa mendunia, bisa dikenal oleh seluruh negara-negara dan bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk apa anak-anak? Ya, untuk membeli produk Indonesia yaitu batik. Nah, cara berikutnya selain Indonesia yaitu melalui berbagai pameran seni tradisional, yaitu Indonesia juga menggunakan batik sebagai tanda mata ketika tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh dari negara lain berkunjung ke Indonesia. Itu juga salah satu upaya bagaimana Indonesia mengenalkan kesenian batik ke negara lain. Nah, tentunya ketika batik sudah menjadi daya tarik wisatawan, semakin diminati oleh pasar dunia. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh para pengrajin batik supaya bisa menembus pasar dunia? Ya, yaitu membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli dari negara-negara luar. Begitu ya anak-anak. Kita tentunya sebagai warga negara Indonesia harus ikut berperan serta dalam memelihara, dalam melestarikan kesenian batik sebagai seni tradisional Indonesia. Begitu ya anak-anak, itu adalah contoh peran serta Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya, yaitu mempromosikan kesenian batik melalui pameran seni tradisional. Dan tentunya tidak hanya batik saja, kesenian yang lainnya juga ikut ditampilkan dalam ajang pameran seni tradisional yang lainnya. Kita lanjutkan. Nah, setelah anak-anak membaca dan mempelajari materi yang Bu Guru kirimkan hari ini, silakan anak-anak berdiskusi dengan orang tua kalian. Nah, ini tuliskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, tuliskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga, jelaskan tujuan setiap negara ASEAN menjaga dan mengenalkan kebudayaan yang dimiliki di ajang internasional. Yang keempat, batik merupakan salah satu hasil kesenian tradisional negara kita. Tuliskan upaya yang telah dilakukan oleh negara kita untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional. Kemudian yang terakhir, jelaskan sikap yang harus kamu tunjukkan setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Tentunya anak-anak, Bu Guru percaya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kuncinya adalah anak-anak mempelajari materinya terlebih dahulu, kemudian baru berdiskusi dengan orang tua untuk menyelesaikan tugas hari ini. Yang selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan muatan pelajaran SBDP, yaitu tentang ciri-ciri reklame yang baik dan poster. Nah, Bu Guru hari ini akan mengingatkan kembali tentang ciri-ciri reklame yang baik, yaitu berkaitan dengan bagaimana anak-anak ketika membuat reklame. Anak-anak harus memperhatikan ciri-ciri reklame yang baik. Ini sudah kita pelajari di pembelajaran 2 kemarin. Anak-anak bisa
membuka dan mempelajarinya lagi ya. Yang pertama itu slogan atau tulisan harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, bahasa baik, menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasi menarik, mudah diingat dan sesuai dengan tema. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan harus baik. Dan yang kelima, tentunya perpaduan warnanya harus serasi supaya bisa menarik perhatian para pembaca. Begitu ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya Bu Guru akan membahas sedikit. Nah, ini adalah contoh apa anak-anak? Iya, ini adalah contoh dari poster. Poster itu adalah salah satu bentuk jenis dari reklame. Nah, ini poster ini mengajak kita untuk mencintai batik Indonesia. Betul ya anak-anak? Batik sebagai warisan budaya Indonesia, kita harus mencintai dan ikut melestarikan kesenian Indonesia. Tidak hanya batik saja ya anak-anak, kesenian yang lainnya juga kita harus ikut serta dalam melestarikan kesenian tersebut. Anak-anak masih ingat poster itu apa? Ya, poster merupakan reklame yang memuat informasi berupa pengumuman atau iklan dan ditempelkan pada tempat yang ramai. Nah, ini ketika kita menyampaikan isi poster yaitu dengan cara menempelkan poster tersebut di tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat strategis. Poster itu dicetak pada kertas dengan ukuran lebih besar dari brosur. Jadi ukuran poster lebih besar dari brosur walaupun sama-sama pada selembar kertas. Poster harus dilengkapi dengan gambar dan tulisan. Ingat ya anak-anak, ketika anak-anak membuat poster, gambar dan tulisan harus seimbang. Dan pewarnaannya juga harus serasi sehingga bisa menarik perhatian para pembaca. Itu ya anak-anak, bisa menarik perhatian para pembaca, bisa menarik khalayak umum, menarik orang-orang banyak untuk mau membaca isi poster, kemudian tertarik untuk mengikuti apa yang ada di poster tersebut. Silahkan anak-anak pelajari kembali tentang reklame, jenis reklame, dan tentunya pelajari ciri-ciri reklame yang baik dan poster. Paham ya anak-anak? Demikian materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.